Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apabila majikan tidak suka makan bersama budaknya. Selanjutnya, pengantar. Dalam sejarah Islam, budak memiliki hak yang diatur dengan adil. Islam mengajarkan perlakuan yang baik kepada budak, termasuk ke dalam kebutuhan dasar seperti makan. Rasulullah SAW memberikan contoh mulia dalam hal ini sebagai pedoman bagi umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Budak kalian adalah saudara kalian. Allah telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Maka siapa yang memiliki budak, hendaklah ia memakaikan pakaian sebagaimana ia berpakaian. Janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Dan jika kalian membebani mereka, bantulah mereka." Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hadis tersebut ialah Islam menghapus diskriminasi antara majikan dan budak. Yang kedua, kesetaraan dalam kebutuhan pokok seperti makan adalah wujud kasih sayang. Dan yang ketiga, majikan yang tidak suka makan bersama budaknya menunjukkan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam dalam dirinya. Dalam perspektif historis dan penerapan, pada masa Rasulullah SAW, budak sering diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Islam hadir untuk mengangkat derajat budak dan memberikan hak-hak yang adil. Rasulullah juga membantu pekerjaan budak dengan tangan sendirian, juga tidak merasa lebih tinggi saat makan bersama mereka. Pesan moral yang dapat diambil yaitu kesetaraan dan keadilan adalah prinsip utama dalam Islam. Dalam kehidupan modern, ini dapat diterapkan dalam sehari-hari seperti memperlakukan sesama dengan hormat, memberikan hak-hak yang layak seperti tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Kesimpulannya adalah Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Memperlakukan budak dengan baik adalah cerminan akhlak seorang muslim sejati. Marilah kita meneladani Rasulullah SAW dalam memperlakukan sesama tanpa memandang status sosial. Sekarang waktunya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa ajaran Islam yang terkait perlakuan kepada budak menurut hadis Rasulullah SAW? Yang A. Memberikan makan dan pakaian yang layak seperti majikan. B. Mengurangi pekerjaan mereka tanpa bantuan. C. Memisahkan kehidupan budak dari majikan. Dan yang D. Melarang budak makan bersama majikan. Pertanyaan yang kedua, apa inti pesan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang budak? Yang A. Budak harus bekerja tanpa batas waktu. Yang B. Budak adalah saudara yang harus diperlakukan adil. Yang C. Budak tidak berhak mendapat makanan yang sama dengan majikan. Yang D. Budak hanya berhak mendapat pakaian seadanya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Rasulullah SAW memberikan contoh makan bersama budak? Yang A. Untuk menunjukkan kedekatan dengan sahabat. Yang B. Sebagai bentuk penghormatan dan keadilan. Yang C. Agar budak tidak merasa lapar. Dan yang D. Untuk mengurangi perselisihan dalam keluarga. Pertanyaan yang keempat, apa yang diajarkan Islam kepada majikan terkait pekerjaan budak? Yang A. Membebani pekerjaan berat tanpa bantuan. Yang B. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan budak. Yang C. Membiarkan budak bekerja tanpa istirahat. Dan yang D. Memisahkan pekerjaan budak dengan majikan. Apa pesan moral yang dapat diambil dari perlakuan majikan kepada budak dalam Islam? Yang A. Membedakan perlakuan berdasarkan status sosial. Yang B. Menghapus diskriminasi dan memperjuangkan keadilan. Yang C. Membatasi interaksi antara budak dan majikan. Dan yang terakhir, yang D. Mengutamakan hak majikan di atas segalanya. Untuk jawabannya, nomor 1 adalah A. Memberi makan dan pakaian yang layak seperti majikan. Yang kedua, yaitu B. Budak adalah orang yang harus diperlakukan dengan adil. Yang ketiga, B. Sebagai bentuk penghormatan dan keadilan. Yang keempat, ada B juga, memberikan pekerjaan sesuai kemampuan budak. Yang kelima, yaitu B. Menghapus diskriminasi dan memperjuangkan keadilan. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.